Ketika sebuah proyek membutuhkan perancah, maka proyek tersebut akan dihadapkan dengan beberapa pilihan. Dan yang sering menjadi dilema adalah antara memilih perancah atau scaffolding bambu atau scaffolding besi. Nah, mana yang lebih baik? Halo, nama saya Riko dari Indoraya Scaffolding, di mana channel ini akan membahas semua info mengenai scaffolding. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai 3 alasan kenapa scaffolding besi itu lebih baik daripada scaffolding bambu. Alasan pertama mengapa scaffolding besi itu lebih baik daripada scaffolding bambu adalah pada faktor ketahanan. Tentu secara logika kita tahu bahwa scaffolding besi atau material yang terbuat dari besi akan lebih bertahan jauh lebih lama dibandingkan dengan scaffolding bambu. Alasan kedua mengapa scaffolding besi itu lebih baik daripada scaffolding bambu itu tentunya pada faktor safety atau keamanan. Scaffolding besi yang dibuat di pabrik atau diproduksi di pabrik itu tentunya harus melalui beberapa tahap atau proses sehingga scaffolding itu layak untuk dipakai di proyek-proyek konstruksi, apalagi di proyek-proyek high rise. Tetapi tidak dengan scaffolding bambu karena biasanya bambu tidak diproduksi di pabrik. Sebelum saya melanjutkan ke faktor atau alasan yang ketiga, jangan lupa jika kalian suka dengan video yang seperti ini membahas tentang scaffolding, kalian bisa like dan subscribe di bawah. Nah, kita lanjut di alasan yang ketiga. Alasan ketiga adalah terletak kepada lingkungan. Scaffolding bambu karena tidak dibuat di pabrik, itu cenderung lebih merusak lingkungan. Anda bisa bayangkan kalau scaffolding bambu itu biasanya antara mereka memang ditanam atau mereka tumbuh secara liar. Nah, kalau misalnya kita membutuhkan banyak bambu itu untuk infrastruktur atau untuk proyek-proyek kita, maka kita harus menebang semua bambu itu. Nah, bayangkan kerusakan lingkungan yang dapat ditimbulkan dari hal yang seperti itu. Tentu ada yang bilang di industri besi pun tidak seramah lingkungan itu. Karena di industri besi ada limbahnya, ada juga efek-efek jelek, belum lagi polusi yang berdampak pada lingkungan sekitar. Tetapi di industri besi atau baja itu setiap perusahaan, apalagi perusahaan yang besar dan bagus ya, mereka terus mengutamakan CSR atau mengutamakan bagaimana agar proses ini semakin efisien, semakin efektif, dan semakin ramah lingkungan. Tentu akan menjadi tidak seimbang jika saya cuma membahas keunggulan dari scaffolding besi. Nah, scaffolding bambu pun ternyata memiliki keuntungan atau kelebihan daripada scaffolding besi. Yang pertama, seperti harganya yang tentu lebih murah daripada scaffolding besi. Karena itu pun scaffolding bambu ini banyak dipakai di rumah-rumah sederhana ataupun cuma 1-2 lantai, masih cenderung memakai scaffolding bambu ini. Ada juga yang berpendapat bahwa menggunakan scaffolding bambu itu lebih mudah daripada scaffolding besi. Tentu karena mereka sudah terbiasa memasang atau membongkar scaffolding bambu tersebut sejak dulu. Terlepas dari pertimbangan-pertimbangan yang saya sudah sebutkan tadi, tentu kembali lagi keputusannya ada di tangan pemegang proyek. Apakah mereka akan menggunakan scaffolding besi ataupun scaffolding bambu sebagai perancahnya. Semoga membantu dan jangan lupa Anda bisa datang ke channel kita Indoraya Scaffolding untuk mengetahui lebih lanjut mengenai semua info tentang scaffolding.